Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Timur, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Sastro. Usianya sudah hampir 70 tahun, tubuhnya kurus namun masih kuat untuk mengurus kolam ikan lele yang sudah ia rawat sejak puluhan tahun lalu. Kolam itu bukan kolam biasa, ukurannya besar, luas hampir setengah lapangan bola, penuh dengan ribuan lele yang gemuk dan gesit. Setiap orang di desa selalu berkata kalau lele milik Pak Sastro berbeda dari lele lain. Tubuhnya lebih besar, warna kulitnya kehitaman pekat seperti lumpur, matanya menyala aneh saat malam, seolah menyimpan rahasia yang tak boleh diungkapkan. Pak Sastro dikenal ramah, tapi ada satu hal yang membuat orang-orang desa takut untuk terlalu dekat dengannya, yakni kolam lelenya. Anak-anak dilarang orang tua mereka untuk bermain di dekat sana. Konon, beberapa hewan ternak seperti ayam, itik, bahkan anjing kampung pernah hilang setelah tercebur di kolam itu. Anehnya, setiap kali hewan hilang, lele di kolam terlihat semakin besar dan semakin liar. Tapi tak seorang pun berani menuduh langsung. Mereka hanya berbisik-bisik, mengaitkan kolam itu dengan hal gaib, dengan masa lalu kelam yang tak semua orang tahu. Malam itu, udara terasa berat, bulan purnama menyinari permukaan kolam yang beriak perlahan. Pak Sastro duduk di tepi kolam sambil menaburkan pakan. Tapi kali ini ia tidak menggunakan pelet seperti biasanya, melainkan potongan daging mentah. Potongan itu cukup besar, darahnya masih segar menetes ke air, membuat gerombolan lele menyerbu dengan rakus. Suara cipratan air bercampur dengan bunyi kerasap gigi lele membuat bulu kuduk berdiri. Tak jauh dari sana, seorang pemuda bernama Arif, cucu jauh Pak Sastro, sedang mengintip dari balik pohon pisang. Ia merasa curiga kenapa kakek tuanya memberi makan lele dengan daging segar, padahal biasanya hanya menggunakan pelet atau sisa makanan. Arif mencatat semuanya diam-diam, ia berniat membuktikan kecurigaannya selama ini. Sejak kecil, ia sering mendengar desas-desus kalau kolam itu bukan hanya kolam biasa. Ada yang bilang lele-lele itu sengaja dipelihara dengan cara mistis, bahkan ada yang percaya setiap kali ada orang hilang di desa, jejaknya selalu berakhir di dekat kolam itu. Namun malam itu terjadi sesuatu yang membuat Arif nyaris berteriak. Saat Pak Sastro selesai menabur daging, tiba-tiba ia terpeleset, tubuhnya jatuh ke dalam kolam. Suara air bergemuruh keras, ratusan lele besar berebut mendekat, dan dalam sekejap tubuh Pak Sastro diserbu habis-habisan. Arif terbelalak, tubuhnya gemetar melihat bagaimana ikan-ikan itu melahap manusia yang selama ini merawat mereka. Suara jeritan pendek terdengar, tapi segera tenggelam oleh suara air dan cipratan lumpur. Dalam hitungan menit, permukaan kolam kembali tenang, hanya menyisakan topi lusuh Pak Sastro yang mengambang. Arif mundur dengan wajah pucat. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Hatinya berkecamuk, antara ingin lari minta pertolongan atau tetap diam. Namun sebelum ia bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba permukaan air kembali beriak. Dari dalam kolam, muncul seekor lele raksasa, ukurannya jauh lebih besar dari manusia dewasa, dengan mata merah menyala dan bekas kain baju Pak Sastro masih tersangkut di mulutnya. Arif menutup mulutnya rapat-rapat, hampir pingsan karena takut. Ia baru sadar satu hal, lele itu bukan ikan biasa, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Sejak malam itu, hidup Arif tak lagi sama. Ia membawa rahasia mengerikan yang bahkan sulit ia ceritakan pada orang lain. Ia hanya tahu satu hal, kolam itu menyimpan misteri besar, dan kematian Pak Sastro hanyalah awal dari terkuaknya fakta mengejutkan yang selama ini tersembunyi di balik riak lumpur hitam. Arif tidak bisa tidur semalaman. Bayangan saat tubuh kakeknya dilahap ratusan lele terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar kembali suara cipratan air dan jeritan pendek itu. Lebih menyeramkan lagi, bayangan mata merah menyala lele raksasa seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Malam itu, Arif tidak hanya melihat sebuah kematian mengerikan, tapi juga menemukan fakta bahwa selama ini orang-orang desa tidak berlebihan ketika menyebut kolam lele Pak Sastro sebagai tempat terkutuk. Keesokan paginya, kabar hilangnya Pak Sastro menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang datang mencari, ada yang berasumsi ia mungkin jatuh dan hanyut ke sungai, ada juga yang menduga ia pergi tanpa pamit. Arif hanya diam, bibirnya terkunci. Ia ingin bicara, tapi hatinya terlalu takut.
Bagaimana mungkin ia mengatakan kalau kakeknya dimakan oleh lelenya sendiri? Tidak ada yang akan percaya, justru ia yang akan dianggap gila. Namun, saat semua orang sibuk mencari, Arif menemukan sesuatu yang aneh. Di gubuk kecil dekat kolam, ia melihat sebuah kotak kayu tua terkunci rapat. Kotak itu tertutup debu, tapi ada bekas sidik jari baru di permukaannya, seolah baru saja dibuka oleh kakeknya sebelum meninggal. Rasa penasaran menguasai Arif. Malam itu, ia kembali ke kolam seorang diri membawa linggis untuk membuka kotak tersebut. Dengan tangan gemetar, ia merusak gembok tua itu. Kotak terbuka, dan di dalamnya ada beberapa benda yang membuat napasnya tercekat. Ada sebundel buku catatan dengan tulisan tangan Pak Sastro, foto-foto hitam putih zaman dulu, serta sebuah kain kuning lusuh yang terikat rapat seperti balutan benda suci. Saat Arif membuka catatan itu, ia merasa seolah sedang membaca sisi gelap yang tak pernah ia ketahui dari kakeknya sendiri. Di halaman pertama tertulis, "Lele-lele ini bukan sekadar ikan. Mereka penjaga perjanjian yang sudah diwariskan sejak zaman kakek buyutku. Perjanjian darah." Arif menelan ludah, tangannya bergetar. Ia melanjutkan membaca. Rupanya, puluhan tahun lalu, saat masa perang, buyutnya pernah membuat perjanjian dengan sosok gaib penunggu sungai untuk menjaga keluarga mereka tetap selamat dan diberi keberkahan hidup. Syaratnya sederhana tapi mengerikan, mereka harus memelihara kolam berisi lele, dan sesekali memberi tumbal hidup, agar lele-lele itu tetap kenyang dan tidak mengamuk. Dari situlah mengapa kolam itu selalu terpelihara, bahkan saat musim paceklik sekalipun. Arif merasa darahnya berhenti mengalir membaca kalimat itu. Ia segera teringat cerita-cerita orang desa tentang hilangnya hewan, bahkan kabar samar soal beberapa orang yang dulu pernah menghilang tanpa jejak. Apakah semuanya berakhir di kolam itu? Dan apakah Pak Sastro selama ini meneruskan perjanjian tersebut? Belum sempat ia menyelesaikan catatan itu, tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah kolam. Air bergolak seperti mendidih, padahal tidak ada yang melempar apapun ke sana. Dari kegelapan, muncul bayangan hitam besar bergerak di bawah permukaan. Arif segera mematikan lampu senter dan bersembunyi di balik pohon. Nafasnya tertahan saat dari dalam kolam muncul kepala lele raksasa dengan mata merah menyala. Kali ini ia melihat jelas, mulut ikan itu terbuka lebar, dan sesuatu keluar dari dalamnya, potongan baju compang-camping yang masih berlumur darah. Itu adalah pakaian kakeknya. Arif hampir berteriak, tapi ia menutup mulut dengan kedua tangannya. Lele itu diam lama, seolah sedang mengawasi sekeliling, sebelum akhirnya perlahan kembali tenggelam. Air kolam kembali tenang, meninggalkan keheningan mencekam. Dengan tubuh gemetar, Arif berlari pulang sambil membawa buku catatan itu. Ia tahu satu hal, jika ia diam, maka perjanjian berdarah itu akan terus berlanjut, mungkin sampai ia sendiri menjadi korban berikutnya. Namun di sisi lain, ia juga takut membuka rahasia ini ke publik. Bagaimana kalau orang-orang desa malah menganggapnya gila atau bahkan menyalahkannya? Malam berikutnya, rasa penasaran sekaligus ketakutan mendorong Arif untuk membaca lebih dalam isi catatan itu. Semakin ia membaca, semakin jelaslah kebusukan yang selama ini tersembunyi. Ternyata, beberapa tahun lalu, ada seorang anak kecil desa yang hilang saat bermain dekat kolam. Warga hanya menganggapnya hanyut ke sungai. Tapi dalam catatannya, Pak Sastro menulis dengan getir. "Malam itu, aku tidak bisa menghentikannya. Lele besar itu terlalu liar. Aku hanya bisa berdoa agar arwah anak itu tenang. Tapi sejak saat itu, aku tahu bahwa tumbal yang mereka inginkan bukan lagi hewan, melainkan manusia." Arif menjatuhkan buku itu dengan wajah pucat pasi. Tangannya menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Jadi benar, desas-desus itu bukan sekadar gosip. Kolam itu memang pernah menelan manusia. Dan lebih buruk lagi, kakeknya sendiri membiarkan itu terjadi demi mempertahankan perjanjian kotor. Namun, ada satu catatan terakhir yang membuat Arif membeku ketakutan. "Jika aku mati sebelum memenuhi syarat terakhir, maka rohku akan menjadi santapan mereka, dan mereka akan mencari pewaris baru, darah keluargaku sendiri." Arif tertegun, jantungnya berdetak kencang. Ia sadar, kematian kakeknya bukan kebetulan. Lele-lele itu memang menagih perjanjian, dan jika ia tidak melakukan sesuatu, maka mereka akan menuntut tumbal dari dirinya. Malam itu, Arif terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh. Dari luar jendela, terdengar bunyi cipratan air, meskipun rumahnya cukup jauh dari kolam. Ia memberanikan diri membuka tirai jendela, dan saat itulah ia hampir menjerit ketakutan. Di halaman rumahnya yang becek, terlihat jejak basah menyerupai ekor ikan besar yang menjulur sampai ke teras. Seolah sesuatu dari kolam itu datang mencarinya.
Dengan napas terengah, Arif segera mengambil buku catatan itu lagi. Ia mencari-cari apakah ada cara untuk memutuskan perjanjian terkutuk itu. Di salah satu halaman ia menemukan petunjuk samar. Untuk menghentikan ikatan, darah pewaris harus dicurahkan ke dalam kolam, bukan sebagai tumbal, melainkan sebagai pengorbanan terakhir. Namun, jika gagal, maka ia akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Arif menatap buku itu dengan mata kosong. Air matanya menetes. Apakah ini berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri? Atau ada cara lain yang belum ia temukan? Sementara itu, di luar sana, air kolam kembali bergolak, lebih keras dari biasanya. Suara-suara aneh menyerupai erangan manusia terdengar samar dari dalamnya. Seolah arwah-arwah yang sudah menjadi korban berusaha berbicara, berusaha memperingatkan. Arif sadar, waktu tidak banyak. Sejak malam kakeknya mati, lele-lele itu semakin ganas, dan jejak mereka mulai mendekati dirinya. Ia harus segera memilih, mengungkap rahasia ini kepada orang-orang desa dengan resiko dianggap gila, atau menghadapi makhluk itu seorang diri dengan taruhan nyawanya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan air mata mengalir deras. Ia tidak ingin menjadi korban berikutnya. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, rahasia mengerikan itu belum selesai, justru baru saja dimulai. Malam itu udara di desa terasa lebih pekat daripada biasanya. Angin bertiup dingin menusuk tulang, langit dipenuhi awan gelap tanpa bintang, dan hanya suara kodok bercampur riak kolam yang terdengar. Arif duduk di ruang tamu rumahnya sambil menggenggam erat buku catatan peninggalan kakeknya. Wajahnya pucat, matanya merah karena semalaman tidak tidur. Ia tahu waktunya semakin dekat. Jejak basah menyerupai ekor ikan yang ia lihat malam sebelumnya kini sudah semakin sering muncul, bahkan di depan pintu kamarnya. Itu berarti kolam tidak lagi menjadi batas, para makhluk itu mulai mencari dirinya. Arif akhirnya membuat keputusan berani. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Jika ia membiarkan, bukan hanya dirinya, tapi seluruh desa bisa menjadi korban. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan pasrah, ia membawa buku itu, sebilah parang peninggalan ayahnya, serta sebotol minyak tanah. Dalam hatinya, ia bertekad satu hal, malam ini, perjanjian terkutuk itu harus berakhir. Ia berjalan ke arah kolam dengan langkah berat. Udara di sekitar kolam semakin dingin, seperti ada kabut tipis yang keluar dari dalam air. Bulan yang sebelumnya tertutup awan tiba-tiba muncul, menerangi permukaan kolam yang beriak tanpa sebab. Saat Arif mendekat, suara aneh menyerupai desahan manusia terdengar jelas dari dalam lumpur. Seolah ribuan arwah berusaha memanggilnya. Arif membuka catatan di halaman terakhir. Di situ tertulis jelas, untuk memutus perjanjian, pewaris harus meneteskan darahnya sendiri ke kolam. Namun hati-hati, jika hatimu goyah, mereka akan menyeretmu ke dasar, dan kau tidak akan pernah kembali. Dengan tangan gemetar, Arif menghunus parang dan menorehkan sedikit luka di telapak tangannya. Darah segar menetes ke permukaan air. Seketika, kolam itu bergolak dahsyat. Suara riak berubah menjadi gemuruh, air memercik liar ke segala arah. Dari dalam lumpur muncul ratusan lele dengan ukuran besar, matanya merah menyala, mulutnya terbuka memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tak pernah dimiliki ikan biasa. Mereka berputar-putar mengitari titik jatuhnya darah Arif, seperti sedang menunggu sesuatu. Arif berjongkok, tubuhnya gemetar hebat, namun ia menahan rasa takut. "Aku bukan tumbal kalian. Aku datang untuk mengakhiri semua ini," teriaknya dengan suara parau. Tiba-tiba, air kolam terbelah, dan dari dalam muncul sosok lele raksasa yang sebelumnya ia lihat malam kakeknya mati. Ukurannya sangat besar, panjangnya hampir 6 meter, tubuhnya hitam legam dengan sisik kasar, dan di mulutnya masih menempel robekan baju Pak Sastro. Matanya menatap lurus ke arah Arif, seolah mengakui bahwa dialah pewaris perjanjian itu. Namun yang membuat Arif hampir pingsan adalah saat lele raksasa itu membuka mulutnya, terdengar suara lirih seperti manusia berbicara, "Kau, darahmu, milik kami." Arif mundur selangkah, tangannya gemetar. Ia segera membuka botol minyak tanah dan menyiramkannya ke permukaan air. "Tidak, aku tidak akan melanjutkan perjanjian iblis ini," teriaknya sambil melemparkan obor kecil ke kolam. Seketika api menjalar di atas air, menyala terang di tengah malam. Suara mendesis bercampur jeritan menyeramkan terdengar,
Bukan jeritan ikan, tapi jeritan manusia yang begitu menyayat hati. Dari dalam kobaran api, Arif melihat sosok-sosok samar menyerupai manusia, anak kecil, wanita, bahkan orang-orang dewasa, muncul dan berusaha keluar dari kolam. Mereka adalah arwah para korban yang selama ini tertelan oleh perjanjian darah itu. Namun kobaran api membuat lele-lele itu semakin liar. Ratusan ekor melompat ke daratan, menggeliat dengan tubuh basah berkilat, menyerang ke arah Arif. Ia menebas satu persatu dengan parang, darah hitam amis bercampur api membuat suasana semakin mengerikan. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh luka gores, tapi ia terus bertahan. Lele raksasa itu mengamuk, tubuhnya melompat keluar kolam dengan suara dentuman keras. Tanah bergetar saat tubuhnya menghantam tanah. Dengan mata merah membara, makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, berusaha menelan Arif hidup-hidup. Arif menjerit, lalu menusukkan parang tepat ke mata makhluk itu. Suara melengking mengerikan terdengar, membuat gendang telinga hampir pecah. Lele itu mengamuk, tubuhnya menghantam tanah dan menyeret Arif ke tepi kolam. Dalam detik terakhir, Arif mengingat tulisan di catatan, darah pewaris harus dicurahkan. Dengan tekad bulat, ia menusukkan parang ke dadanya sendiri, darahnya memancar deras ke permukaan air. Seketika, kobaran api semakin membesar, lele-lele menjerit, kolam berputar seperti pusaran air raksasa. Lele raksasa itu melolong, tubuhnya terguncang hebat sebelum akhirnya meledak menjadi kepingan daging hitam yang terbakar api. Arif terjatuh ke tanah, tubuhnya lemah, darah terus mengalir. Namun sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum lirih. Arwah-arwah yang tadi berteriak kesakitan kini perlahan tersenyum, wajah mereka tenang, lalu satu persatu menghilang menuju cahaya di langit. Seolah perjanjian itu benar-benar berakhir. Pagi harinya, warga desa dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Kolam lele Pak Sastro sudah mengering, menyisakan lumpur hitam yang bau busuknya menusuk hidung. Ratusan bangkai lele gosong berserakan, dan di tepi kolam mereka menemukan tubuh Arif yang sudah tak bernyawa, dengan parang masih tergenggam erat di tangannya. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi malam itu. Ada yang bilang Arif bunuh diri karena tidak kuat menanggung kutukan keluarga, ada juga yang percaya ia berkorban demi menyelamatkan desa dari kengerian yang diwariskan turun-temurun. Yang pasti, sejak hari itu, tidak ada lagi lele di kolam itu. Tidak ada lagi yang hilang secara misterius di desa. Namun, beberapa orang yang lewat malam hari di dekat bekas kolam sering mengaku mendengar suara cipratan air, padahal kolam itu sudah kering. Ada juga yang mengaku melihat bayangan samar seorang pemuda berdiri di tepi, memegang parang berlumur darah, seolah menjaga agar kengerian itu tidak pernah kembali lagi. Kisah Arif pun menjadi legenda menakutkan di desa itu. Sebuah kisah nyata tentang betapa mengerikannya perjanjian darah, tentang seekor lele yang memakan manusia, dan tentang pengorbanan terakhir seorang cucu yang berani melawan kutukan keluarganya sendiri. Dan hingga kini, setiap kali orang bercerita tentang kolam itu, bulu kuduk mereka pasti meremang. Karena meski kolam sudah kering, siapa yang bisa menjamin bahwa kutukan itu benar-benar berakhir?